Hai adik-adik sekolah minggu, happy Sunday. Senang banget Cici Yanti hari ini bisa ibadah sekolah minggu sama-sama lagi sama adik-adik semua meskipun kita masih ibadah di rumah masing-masing, tapi rasanya kita tetap perlu bersyukur dan harus bersyukur ya, karena kita masih bisa ibadah lagi, dikasih kesehatan sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang Cici mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik gimana nih sekolah online-nya? Untuk adik-adik yang udah sekolah, Cici berdoa semoga sekolah online-nya semuanya lancar-lancar aja, semuanya baik, terus ulangan-ulangannya atau tugas-tugasnya, ujiannya dapat nilainya yang bagus. Dan Cici juga berdoa semoga aja adik-adik semua yang sekolah online dikasih semangat sama Tuhan Yesus, biar meskipun sekolah online nggak ketemu sama teman-teman, tapi tetap semangat mengikuti sekolah online-nya. Dan juga mungkin yang adik-adik yang belum bersekolah juga tetap semangat di rumah ya, meskipun mungkin ada rasa bosan, tapi kita tetap harus semangat, kita harus bersukacita. Nah, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, Cici mau ada cerita mengenai firman Tuhan. Cici mau mengajak adik-adik semua untuk kita bernyanyi bersama. Hari ini hari apa? Hari Minggu ya kan? Tapi hari ini yang terpenting adalah harinya Tuhan ya. Kita ibadah sekolah minggu, kita bernyanyi bersama. Hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita sama-sama nyanyi dengan penuh sukacita, dengan semangat. Adik-adik untuk kita sama-sama berdoa, kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita, sudah menyertai kita dan memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa ibadah sekolah minggu online bersama lagi. Nah, kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan selama 1 minggu ini, sehingga kami semua bisa beribadah kembali, memuji nama-Mu, berdoa, dan juga sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus pimpin kami, berkati kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan juga Tuhan Yesus kiranya berkati dan pimpin Cici Yanti yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan Cici menyampaikan firman Tuhan, Cici mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi satu lagu lagi. Tapi sebelum itu Cici penasaran nih. Cici mau tanya sama adik-adik sekolah minggu semua. Adik-adik ini percaya gak sih sebenarnya sama Tuhan Yesus? Percaya gak? Atau adik-adik ke gereja atau ke sekolah minggu itu hanya karena ya udah disuruh aja sama mama, atau ya memang udah kebiasaan Ci dari kecil diajak mama ke sekolah minggu, mamanya ibadah, akunya ya ikut sekolah minggu gitu. Tapi
aku nggak tahu nih ngapain sih di sekolah minggu nyanyi-nyanyi doang, ketemu-ketemu main sama teman-teman doang ya gitu. Nah sebenarnya kalian Cici tanya sama diri kalian sendiri masing-masing ya. Kalian tanya sama diri kalian sendiri, sama hati kalian. Kalian nih percaya gak sih sama Tuhan Yesus? Nah, seberapa percaya kalian sama Tuhan Yesus? Kalian percaya gak Tuhan Yesus itu mengasihi kalian, sayang sama kalian, sayang sama kita semua? Nah, Cici ya percaya banget lah sama Tuhan Yesus. Kenapa Ci? Kok Cici percaya sama Tuhan Yesus? Emangnya Cici pernah lihat Tuhan Yesus? Emangnya Cici pernah ketemu sama Tuhan Yesus? Nah, percaya sama Tuhan Yesus itu bukan berarti Cici pernah lihat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menampakkan diri ke Cici gitu ya. Enggak, belum gitu ya. Nah, Cici percaya sama Tuhan Yesus kenapa? Karena kasih Tuhan Yesus itu sama Cici tuh nyata, adik-adik. Nah, contohnya nih ya, yang paling gampangnya aja, kita diberi kesehatan sampai detik ini, sampai hari ini. Nah, itu karena apa? Bukan karena makanan sehat semata-mata, atau bukan karena minum vitamin atau apa. Itu karena Tuhan Yesus yang ngasih kesehatan buat kita semua, ya kan? Mungkin kemarin-kemarin ada adik-adik yang batuk pilek, demam, atau flu gitu ya. Tapi Tuhan Yesus kasih kita kesehatan lagi, ya kan? Nah, kayak Cici kemarin ini, Cici migrain banget. Cici sampai kayak berat banget kepala, senut-cenut gitu ya. Cici sampai nggak bisa masuk ke kantor. Nah, tapi Tuhan Yesus kasih Cici kesembuhan, kasih Cici kesehatan lagi. Nah, jadi Cici bisa ibadah sama-sama adik sekolah minggu semua hari ini. Nah, itu bukti nyata, salah satu dari sekian ribu, sekian puluh banyaknya kasih Tuhan Yesus sama kita. Nah, yuk kita sekarang kita nyanyi sama-sama, Yesus sayang padaku. Sekolah minggu, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Nah, firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang perempuan yang dia memiliki suatu penyakit. Dia sakit pendarahan, jadi tubuhnya mengeluarkan darah secara terus-menerus. Ya, jadi dia berdarah terus. Dan sakitnya ini udah lama banget, 12 tahun. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sakit itu kan biasanya kalau misalkan nih adik-adik bersin-bersin,
atau batuk atau mulai anget-anget, demam-demam gitu badannya, pasti ya mama, papa atau papa langsung nih kasih adik-adik obat supaya cepet kan turun turun demamnya, bisa cepet sembuh, nggak sakitnya nggak makin parah. Nah sedangkan ini sakitnya 12 tahun. Jadi kebayangkan adik-adik ya, selama 12 tahun itu tentunya si perempuan ini itu udah mencoba berbagai obat, ya kan? Mungkin dia beli obat A, obat B, obat C gitu ya. Dia juga udah pergi ke dokter. Mungkin saat itu belum ada dokter ya, jadi mungkin menyebutnya tabib gitu ya, yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya mungkin dia juga udah coba jamu-jamuan, ramu-ramuan gitu ya, berbagai macam jenis ya kan. Nah tapi dia merasa selama 12 tahun ini semua hal yang dia lakukan itu sia-sia. Bahkan dia ngerasa kok semakin lama tubuh aku justru bukan semakin membaik, tapi malah semakin memburuk keadaan aku, sakitnya aku kayaknya semakin parah gitu ya. Dan ketika itu dia mendengar berita bahwa ada Tuhan Yesus ya. Nah Tuhan Yesus waktu itu dikerubuni oleh banyak orang ya, orang-orang itu penasaran dan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya datang ya gitu ya. Nah terus dia ingin sekali bertemu Tuhan Yesus dan disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tapi ketika itu dia sudah memiliki keyakinan dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan dirinya. Tapi yang membuat dia sedikit kecil hati adalah karena saat itu benar-benar rame banget dan Tuhan Yesus dikerumuni oleh banyak orang, dan dia merasa aduh kayaknya aku nggak bisa nih ketemu sama Tuhan Yesus. Nah akhirnya dia itu berusaha keras dia untuk untuk bisa memegang jubah Tuhan Yesus. Dalam hati berpikir kalau aku jangankan nggak apa-apa aku nggak bertemu sama Tuhan Yesus gitu ya, asalkan aku bisa memegang jubahnya meskipun dari belakang, aku yakin aku bisa sembuh gitu ya. Aku yakin Tuhan Yesus itu aku yakin dan aku percaya Tuhan Yesus itu baik dan Yesus itu bisa melakukan mukjizatnya terhadap aku, menyembuhkan dan mengangkat penyakit aku. Nah waktu itu dia dengan memberanikan diri ya, dia menjamah gitu ya, memegang Tuhan Yesus. Waktu itu kan ramai, jadi megangnya juga mungkin cepet gitu ya. Tapi Tuhan Yesus waktu itu ngerasa nih. Terus Tuhan Yesus bilang, siapa yang melakukan itu? Gitu ya. Terus orang-orang bingung kan, gitu ya kan. Terus muridnya bilang, Tuhan Yesus di sini tuh banyak orang gitu. Kita nggak tahu siapa yang megang jubahnya Tuhan Yesus gitu ya. Terus waktu itu dia dengan hati yang takut, dia takut Tuhan Yesus marah, justru ya Tuhan Yesus nggak mau menyembuhkan dia gitu ya. Dia waktu itu memberanikan diri, oke, dia bersujud. Terus suatu ketika dia bersujud itu, oh Tuhan Yesus tahu ini dia yang memegang jubah ini, dan Tuhan Yesus itu tahu perempuan ini tuh punya suatu penyakit dan percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa membantu menyembuhkan penyakitnya ini. Nah waktu itu Tuhan Yesus juga langsung berkata, anakku gitu ya, kamu sudah sembuh gitulah, kamu sudah sembuh karena engkau menjamah dan yakin kepada aku gitu ya. Jadi ketika itu disembuhkanlah sakitnya perempuan itu, dan perempuan itu tentu senang banget ya adik-adik ya, senang banget ya kan, ketika dia nggak bisa disembuhkan oleh berbagai macam obat yang dia coba, tapi dia sembuh gitu ya. Mungkin kita mendengarnya kok cuma megang jubahnya aja sembuh gitu ya. Nah tapi di sini dari kisah ini nih Cici pengen menjelaskan sama adik-adik, Cici pengen ngomong sama adik-adik bahwa kadangkala kita itu kan sering ya adik-adik ya mengandalkan kemampuan kita sendiri ya kan, tanpa mengandalkan bantuan atau pimpinan dari Tuhan Yesus. Kadangkala mungkin kita itu sering banget ulangan ya, ulangan matematika, aduh ulangannya gampang lah, aku kan udah ngeles, aku kan udah belajar, aku kan udah
ngerjain soal latihan banyak dan segala macemnya gitu ya, aku pasti bisa lah. Nah, aku juga latihan-latihan aku selalu kerjain, PR aku kerjain dan hasilnya juga bagus-bagus, aku bisa aja. Ulangan matematika besok pasti bisa lah, gampang gitu ya. Ya, kita seringkali tuh nggak, mungkin adik-adik lupa berdoa sama Tuhan Yesus, lupa pimpinan Tuhan Yesus, bantuan sama Tuhan Yesus gitu ya. Dan Tuhan Yesus karena adik-adik karena udah merasa bisa, jadi adik-adik nggak berdoa sebelum mengerjakan tugasnya gitu, nggak meminta bantuan Tuhan Yesus gitu. Nah, terus mungkin juga ya ketika mengerjakan ulangan itu, oh ya ulangannya udah dikerjain nih, ulangan matematika, oke, terus dinilai sama guru gitu ya, terus nilainya dapat 100 misalnya, terus adik-adik iyalah aku kan belajar, aku kan ngerjain ulangannya konsentrasi gitu ya, aku kan ngerjain ulangannya, aku sebelumnya tuh udah ngeles, belajar, ngerjain soal latihan gitu segala macam, jadi ya nggak aneh lah aku dapet nilai 100 gitu ya misalnya. Tapi adik-adik lupa bersyukur nih, karena itu juga sebenarnya adalah penyertaan dari Tuhan Yesus. Jadi kalau nggak ada penyertaan Tuhan Yesus, mungkin belum tentu adik-adik dapat nilai 100. Mungkin aja nih, mungkin adik-adik waktu mengerjakan ulangannya itu, kalau Tuhan Yesus nggak berkehendak adik-adik dapat nilai 100, atau Tuhan Yesus nggak mau menyertai adik-adik dalam mengerjakan ulangan itu, bisa aja waktu itu misalnya adik-adik dikasih sakit perut, jadi nggak, atau gatel-gatel, jadi nggak konsen ngerjainnya. Jadi meskipun sebenarnya adik-adik bisa, tapi karena gatel atau ada gangguan apa, jadi nggak dapat nilai 100. Jadi ketika adik-adik merasa adik-adik ini hebat, adik-adik ini bisa mengerjakan semuanya sendiri gitu ya, tetap adik-adik jangan lupa untuk berdoa, memohon penyertaan Tuhan Yesus ya. Dan juga ketika adik-adik mendapatkan suatu kabar gembira, adik-adik jangan lupa untuk mengucap syukur, karena bagaimanapun itu adalah karena penyertaan Tuhan Yesus terhadap diri adik-adik, terhadap Cici gitu ya. Nah, itu kisah firman Tuhan yang Cici ingin bagikan hari ini. Nah, Cici berharap kita bisa sama-sama kita sama-sama belajar dan kita lebih percaya akan kebaikan kasih setia Tuhan Yesus sama kita. Nah, adik-adik, kita tadi udah belajar dari firman Tuhan, dari kisah seorang perempuan yang sakit selama 12 tahun itu, dan karena ia percaya dan dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus, jadi penyakitnya sembuh. Nah, sekarang kita sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita mau nyanyi lagi Yesus Sayang Padaku. Oke, kita nyanyi sama-sama ya.
Nah adik-adik, kita tadi udah sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang kisah seorang perempuan yang karena ia percaya, karena dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus, dia disembuhkan dari penyakitnya. Nah, Cici berharap kita juga bisa semakin yakin dan semakin percaya, dan iman kita juga bertumbuh dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu memang mengasihi kita. Tuhan Yesus itu memang bisa melakukan mukjizat, dan Tuhan Yesus itu penuh kemuliaan. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu, Cici mau mengajak adik-adik kita sama-sama berdoa menutup ibadah sekolah minggu ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus menyertai kami. Kami boleh sama-sama bernyanyi, mendengarkan firman-Mu, dan juga belajar dari kisah perempuan yang sakitnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus pimpin kami agar kami bisa belajar dari kisah tersebut, dan iman kami pun bertumbuh dan semakin percaya dan yakin akan kebaikan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan Yesus pimpin kami, berkati apa yang kami kerjakan. Semoga apa yang kami kerjakan bisa membawa berkat dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu online berikutnya, dan tentunya semoga aja kita bisa cepat kembali lagi ibadah di Pastori. Happy Sunday anak-anak sekolah minggu semuanya, adik-adik semua. Bye, happy Sunday.